semuanya presentasi rupanya. Ini gimana, udah sarapan belum? Pada sarapan belum? Udah. Udah sarapan semuanya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, bagus. Jadi udah full energi ya. Oke. Hari ini pelan-pelan kita mulai masuk di pertemuan ketiga, tidak kerasa sudah masuk ke pertemuan ketiga. Ah, pertemuan ketiga, jangan lupa tugasnya segera dikumpulkan, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, ah, nanti tidak saya terima. Sorry. Kalau terlambat nanti nggak bisa upload di layar ya. Jadi tugasnya segera dikumpulkan. Gitu. Oke. Eh, bisa lihat slide saya ya. Oke. Sekarang pada pertemuan ketiga ini nanti presentasinya kelompok pertama di jam kedua ya. Saya lanjutkan dulu ke materi biar materinya semuanya paling nggak tersampaikan sebagian. Oke. Jadi di pertemuan ketiga ini kita belajar mengenai analisis lingkungan bisnis. Secara lebih mendalam nanti hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana melakukan pendekatan ekonomi industri sebagai dasar dalam melakukan ALB. ALB ini analisis lingkungan bisnis. Saya singkat aja ya. Jadi ALB ini merujuk pada analisis lingkungan bisnis. Kita singkat aja. Nah, kedua nanti kita akan pelajari menguraikan penyesuaian untuk menerapkan ALB, terutama memperhatikan peran BUMN. Dan yang ketiga nanti analisis laporan keuangan dan modal jalan pintas. Oke. Jadi dalam pertemuan ini, mengapa kita perlu belajar ALB? Mohon maaf, pertama-tama apa itu analisis lingkungan bisnis? Ya, ALB. Apa ALB ini? ALB ini adalah suatu pendekatan untuk mencari gambaran tentang peluang dan ancaman bisnis yang diakibatkan persaingan antar perusahaan dalam wilayah pemasaran. Sekali lagi, analisis lingkungan bisnis atau ALB merupakan suatu pendekatan untuk mencari gambaran peluang dan ancaman yang peluang dan ancaman terhadap bisnis kita yang diakibatkan persaingan antar perusahaan dalam wilayah pemasaran. Oke, jadi itu ya ALB ini analisis lingkungan bisnis. Diingat-ingat sendiri ya ALB. Saya ulangi sekali lagi, ALB adalah suatu pendekatan untuk mencari gambaran tentang peluang atau ancaman pada bisnis kita yang secara spesifik diakibatkan oleh persaingan antar perusahaan dalam wilayah pemasaran. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan mengenai definisi dari ALB. Pelan-pelan sambil menunggu yang lain join kelasnya, biar keburu nanti. Oke. Kemudian pertanyaannya, mengapa sih kita perlu belajar mengenai ALB? Ya penting karena kita harus tahu siapa pesaing kita. Oke. Siapa uh, saingan kita dalam bisnis ini. Dengan kita mempelajari lawan, kita bisa meningkatkan performa dari bisnis kita. Oke. Secara umum, ALB ini bertujuan untuk merumuskan strategi bisnis ya. Kita belajar mengenai manajemen strategik sehingga ALB ini juga berfungsi untuk merumuskan strategi bisnis dan membantu mengantisipasi strategi yang diluncurkan pesaing. Sekali lagi, mengapa kita perlu menganalisis lingkungan bisnis? Karena kita jadi bisa untuk merumuskan strategi bisnis dan membantu mengantisipasi strategi yang diluncurkan oleh pesaing. Misalnya, pesaing inilah saya punya usaha handuk, apa namanya, produksi handuk. Nah, dengan saya mengetahui pesaing saya, misalnya, oh, pesaing saya ini lagi meluncurkan handuk dengan tema anak-anak, misalnya Disney. Nah, saya juga
berbagai cara. Oh, misalnya saya lebih khusus ke handuk tentang anak-anak juga deh, tetapi bukan Disney tapi Barbie. Nah, kita punya strategi tuh ya. Nah, kita diskusi dulu. Nah, kalau misalnya saudara atau teman-teman di sini punya bisnis, kira-kira bagaimana cara teman-teman menanggulangi kerasnya strategi bisnis dari pesaing? Kira-kira bagaimana cara menanggulanginya? Apakah misalnya ikut-ikutan atau mencari desain yang lebih menarik atau misalnya mengirim santet misalnya, ini nggak tahu strategi bisnisnya, macam-macam. Kira-kira kalau dari teman-teman sendiri, bagaimana cara menanggulangi kerasnya strategi bisnis dari pesaing? Yuk kita diskusi, silahkan menyebutkan nama, kemudian jawabannya. Oke, monggo silahkan. Kalau dari teman-teman sendiri bagaimana menanggulangi strategi bisnis? Strategi bisnis pesaing maksudnya ya? Kira-kira gimana? Namanya siapa? Selamat Eee, pagi, Pak. Izin Selamat pagi, menjawab. Mbak Hikma. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, Pak. Baik, oke baik. Mhm. Oke, gimana kalau Mbak Hikma? Kalau misalnya Mbak Hikma punya pesaing bisnis, kira-kira menanggulanginya gimana? Jadi kalau ini kan masalahnya, dengan pesaing ya, Pak. Betul. Mungkin, Mhm. cara yang bisa dilakukan adalah, eee, pendekatan terhadap calon konsumennya, Pak. Ke calon pembelinya ya? Oke. Calon Gimana pembelinya cara ya atau, gimana eee, caranya? lebih Tanya-tanya? mencari tahu, tentang Heeh. kebutuhan apa yang, apa ya, yang diperlukan gitu, Mhm oleh mhm mhm mhm. calon-calon konsumen ini. Konsumennya, Itu heeh. heeh, atau, Terus? mungkin kalau bisa secara langsung mungkin, eee lebih, mudah ya gitu, lebih mudah mungkin bisa secara langsung Heeh. bertanya atau melalui melalui Survei survei seperti survei. itu, Ya, ataupun oke, betul betul. pertanyaan-pertanyaan Mhm yang diajukan sehingga kita mhm bisa tahu apa sih mhm. yang dibutuhkan oleh calon Konsu konsumen ini iya, gitu, seperti itu betul aja, betul, Kak. pintar. Sementara Mbak Mbak Hikmah punya bisnis apa? Atau punya rencana bisnis apa? Sementara ini belum punya sih, Pak, Belum kalau punya, bisnis. oke. Iya. Nggak apa-apa, oke. Jadi memang thank you Mbak Hikmah. Jadi misalnya terima kasih. Jadi saya kalau misalnya ini mau bikin kedai kopi misalnya kan di Indonesia lagi rame nih apa kayak, eee, kafe-kafe gitu. Kayak kira-kira kalau ke kafe itu yang dicari apa? Bikin survei kecil-kecilan. Ah, Kafe? tempatnya 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 nyaman misalnya. Oh berarti kita harus fokus ke tempatnya. Kemudian misalnya harga. Harga Iya, berapa yang kisaran yang diterima oleh oleh kantong setiap konsumen, kemudian baru yang terakhir mungkin menunya atau menunya. menurut konsumen, eee, kedai kopi apa yang paling sering dikunjungi oleh, konsumen, kemudian kita bisa benchmark, bukan mencontek tapi kayak, benchmark ini kayak studi banding ya Studi. kepada, kafe yang sering dikunjungi oleh konsumen, ya semacam itu. Oke, thank you jawabannya bagus, thank you Mbak Iqmah. Yang lain Iya. mungkin? Yang lain? Ya, thank you Mbak Iqmah. Yang lain mungkin apa kira-kira kalau udah punya bisnis atau berencana memiliki sebuah bisnis, kira-kira menanggulangi pesaing ini bagaimana caranya? Tadi Mbak Iqmah menjawab misalnya, oh dengan bertanya kepada pembelinya langsung. Apa namanya, consumer insight, mendapatkan insight atau masukan dari konsumen. Atau mungkin Izin Pak, iya silakan, mmm, Mas apa, Pak, Asep, ya Mas Asep. Oke Mas Asep dulu deh, yuk Mas Asep silakan. kalau saya sih Pak, mencari Mhm, segmentasi yang baru. Contoh kalau mencari segmentasi misalkan yang baru. Mhm, ya, contoh misalkan, tentang travel umroh, mhm kebanyakan mhm kan mhm, paket seperti itu, paket, mhm mhm, sistem paket, tapi mhm, biasanya itu mahal gitu, harganya itu mahal. heeh, Ya, jadi kemudian solusinya? segmentasi mereka itu kebanyakan kan untuk grup, sedangkan solusi Mhm dari saya itu ya itu, mhm, umroh mandiri. umroh mandiri.
umroh Bedanya mandiri. Jadi berarti bisa tidak satu orang, tidak dua orang, iya. satu orang, 2 orang, dan Satu orang, lebih dua orang. lebih apa namanya, lebih private ya. Kalau kadang kalau bercampur kalau misalnya gabung dengan tim lain ini kadang kayak nggak kenal, kemudian jadi canggung. Mungkin dengan Iya, Pak. Seperti paket itu. pribadi lebih leluasa, dengan ya itu bagus, dengan segmentasi dengan menawarkan, model bisnis yang lain. Oke, bagus bagus sekali. Thank you, Mas Asep, ide bagus. Selesai. Ya, kemudian siapa lagi, Mbak Sunanti tadi? Mau mau menjawab? Iya, Pak. Mbak Sunanti Iya, silakan. contohnya itu membangun citra bisnis yang kuat, Pak. Misalnya Oke, contohnya bagaimana itu caranya? ada perusahaan McDonald ya, Pak. Mhm, Perusahaan yang mhm, memproduksi makanan siap saji yang ramah keluarga mhm, dengan harga terjangkau misalnya. mhm, mhm. Bisa Jadi membentuk menawarkan itu gimana, Pak? jadi harus membranding membranding, bisnisnya ini memiliki, Citra. kredibilitas yang baik di Ya, mata konsumen, kayak iya gitu. Kalau betul, Pak. bisnisnya masih baru gimana caranya? Kalau bisnisnya masih Ya baru? kita Mhm, kalau bisnisnya masih baru ya misalnya itu mendekatkan kepada pelanggan, konsumen, mhm, biar kita mhm. itu bisa dinilai gitu Oke, citranya mungkin kepada dengan mereka. atau mungkin ini ya, dengan menggait influencer Iya, iya, influencer mempromosikan influencer ya, Pak. Iya, iya. endorse Iya, dengan membantu semakin banyak orang yang endorse atau mungkin influencer, akhirnya tercipta, eee, branding yang baik terhadap bisnis kita. Contohnya apa? Contohnya mungkin saya nggak tahu, saya nggak jarang lihat-lihat endorse gitu, mungkin kayak produk-produk kecantikan gitu biasanya di-endorse oleh artis-artis, semakin banyak yang iya. Iya, pakai maka mungkin akan dinilai lebih kredibel oleh, eee, calon pembeli atau calon calon konsumennya. Oke, iya, itu boleh. Thank you Mbak Sunanti, Mbak iya. Sunanti ya? Oke, Sama. thank you Mbak Sunanti. Oke, jadi banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi kerasnya bisnis dari pesaing. Oke, kemudian setelah kita tahu ya, tadi saya mencari gambaran. Nah, kemudian sebenarnya apa yang harus diperhatikan dalam analisis lingkungan bisnis bisnis atau ALP ini? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah satu struktur pasarnya. Struktur pasarnya ini monopoli, oligopoli, duopoli, atau macam-macam. Nah, kita akan belajar nanti struktur pasar. Kemudian faktor yang mempengaruhi struktur pasar dan berbagai jenis halangan memasuki pasar. Jadi hari ini kita juga akan belajar mengenai struktur pasar. Kenapa? Ya karena kita harus pesaing ini nih, pesaing kita ini sekarang berada dalam pasar apa? Ya, monopoli kah, oligopoli kah? Seperti itu. Oke. Nah, terdapat 4 jenis pasar. Yang pertama ada siapa nih? Mbak Sulesti. Mbak Sulesti bisa di-mute dulu, Mbak Sulesti. Oh, oke oke. Oke, thank you. Oke. Nah, terdapat, beberapa jenis struktur pasar ya. Yang pertama, ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli dominan, ada pasar oligopoli pesat, ada persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Oke, saya ulangi, ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli dominan, ada pasar oligopoli pesat, ada pasar persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Sekali lagi, kenapa kita harus belajar mengenai struktur pasar? Ya karena kita biar tahu kita ini sekarang berada di pasar mana. Nah, setelah kita tahu berada di pasar mana, otomatis kita tahu pesaing kita ini siapa. Apakah pesaing kita banyak atau pesaing kita hanya satu tapi pemain yang besar. Oke, seperti itu ya. Jadi mengapa kita perlu belajar mengenai struktur pasar dalam analisis lingkungan bisnis supaya kita tahu kita ini berada di pasar apa. Kalau kita tahu kita berada di pasar apa, kita tahu berapa banyak pesaing kita ini. Apakah satu, dua, atau banyak. Oke?
Oke, masuk ke pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh satu perusahaan, ya. Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh satu perusahaan. Jadi perusahaan ini menguasai 100% pangsa pasar. Nah, implikasi manajerialnya yaitu atau sisi positifnya atau karakternya pasar monopoli ini biasanya atau si monopolis atau orang yang berada di pasar monopoli ini leluasa dalam memilih dan menerapkan strategi bisnis. Kenapa? Kenapa dia leluasa dalam memilih dan menerapkan strategi bisnis? Ya karena dia bermain sendiri, karena nggak ada pesaingnya, karena tidak ada yang mengalahkan, karena tidak ada yang dikhawatirkan, seperti itu. Sehingga karena dia adalah pemain tunggal, tidak ada pesaing, tidak ada yang dikhawatirkan, maka dia lebih leluasa dalam memilih dan menerapkan strategi bisnisnya, termasuk menetapkan harga, menetapkan bisnis modelnya. Semuanya dia lakukan dengan kemauan dia sendiri. Nah, ada sisi negatifnya tapi sisi negatifnya yaitu tidak memberi keuntungan apabila permintaan akan produknya tidak besar ya walaupun dia pemain tunggal tetapi apabila tidak banyak orang yang menggunakan jasanya atau produknya ya untungnya juga tidak banyak itu ya. Itu sisi yang negatif yang pertama. Sisi negatif yang kedua adalah ada kemungkinan keliru menetapkan kebijakan harga. Ya karena dia tidak bisa benchmarking atau tidak bisa studi banding kepada perusahaan lain seperti itu yang sejenis. Jadi ya kita nggak tahu apakah ini kemahalan atau kemurahan. Nggak tahu. Ya, karena dia ada pemain tunggal. Seperti itu. Bisa dipahami ya sisi negatifnya ya. Yang pertama dia tidak bisa mendapat keuntungan kalau pelanggannya sedikit. Yang kedua, dia tidak bisa tahu dia tidak tahu apakah harganya ini terlalu mahal atau terlalu murah. Oke. Kemudian bisa nggak sih Pak kita menjadi pemain di pasar monopoli? Bisa. Caranya seperti apa? Caranya ada yang pertama, kita dapat menjadi monopolis kalau memenangkan persaingan. Kalau memenangkan persaingan, ya otomatis dan kita dalam paling gede sendiri perusahaannya, kita memonopoli, misalnya nih saya ini apa namanya perusahaannya perusahaan kelapa sawit misalnya ya. Saya pemain utamanya, kemudian saya akhirnya membeli petani-petani atau perusahaan lain yang lebih kecil dari saya beli lahannya, ya itu juga bisa. Atau saya merger. Yang kedua, bisa juga diraih apabila kita ini menguasai seluruh bahan baku. Jadi kalau bahan baku ini kita sendiri yang punya, kita sendiri yang punya hak untuk mengelola, maka otomatis kita menjadi monopolis atau pemain di perusahaan monopoli. Atau kita juga bisa menjadi monopolis apabila kita memperoleh hak cipta, hak dagang, atau hak paten. Ya, sekali lagi kita juga bisa menjadi pemain monopolis apabila kita memperoleh hak cipta, hak dagang, dan hak paten. Pertanyaannya, kira-kira beri contoh pasar monopoli dan kenapa pasar monopoli bebas menerapkan strategi bisnisnya. Ayo, siapa satu orang? Apa contoh dari pasar monopoli dan mengapa dia bebas menerapkan strategi bisnisnya? Sebutkan nama dan jawabannya. Yo, siapa yang bisa menyebutkan apa contoh dari pasar monopoli? Selamat pagi, Pak. Pagi, ya Mbak Saya Uun. Uun. Ya, Ya, bagaimana izin kabar?
Alhamdulillah baik Bapak. Bapak sendiri gimana, Wah, apa kabar? kabar baik, hari ini kabar baik. Sudah sarapan? Alhamdulillah Sudah tadi ngemil dulu, belum ngemil sarapan dulu, belum dulu. Oh, nasi. jangan lupa sarapan. Iya Oke. Pak. Ya, Mbak Uun kira-kira jawabannya kalau pasar monopoli apa contohnya? Salah satu contohnya itu kayak ini perusahaan bahan bakar minyak tuh Bakar minyak, Pertamina contohnya gitu kan. Pertamina. Ya itu Pertamina kan dulu, dulu pas, ya boleh. mm, Dulu adalah contoh monopoli. dari monopoli. Tapi sekarang kayaknya semakin kesini makin Sudah ada eh, ini ya pesaingnya. pesaingnya. Kalau di kota-kota besar itu kayak Mm, Chevron atau Shell itu udah punya uh, dia udah punya ini pengelola minyak dan kemudian dijual langsung kepada konsumen. oh, Tapi dulu dulu memang pasar monopoli. Oke, boleh boleh dulu mm-mm. sebelum 5-10 tahun yang lalu eh, Pertamina masih monopoli. Oke, sekarang oke. Kemudian Kenapa kenapa kok pasar kalau misalnya monopoli ini bebas bebas? menentukan strategi bisnisnya? Kira-kira kenapa? Pertama karena Mungkin pesaingnya juga nggak begitu banyak kan, karena ada satu perusahaan betul. yang kuat yang mendominasi gitu di pasar itu. Mm, Terus yang kedua itu mm, karena dia juga bebas menentukan kebijakan harganya dari perusahaan itu sendiri. Terus Oke, betul. pemerintah juga tidak begitu banyak ininya apa namanya Mm, tidak kuasanya gitu sama perusahaan ini karena Oke, ini kan memang monopoli. Terus betul. selanjutnya Mm, eh pesaing yang lain itu kan jarang bisa masuk ke pasar ini gitu. Betul, betul. Oke, jadi karena ya pada dukungan dari pemerintah, kemudian Iya. sulitnya masuk ke pasar ini, ya itulah yang membuat dia bisa menetapkan bisnis modelnya. Oke, bagus. Terima kasih jawabannya Mbak Uun Kuniri. Oke, thank Ya, you. Kemudian sama-sama ada Mbak, Bapak. ya Mbak Hikmah, silakan. Tadi angkat tangan. Mbak Hikmah, silakan. Iya, Silakan izin Mbak jawab, Hikmah. Pak. Silakan. Kalau contohnya Mm-mm, ya, Pak ya, betul. contohnya pasar monopoli itu Mm-mm. KAI, Kereta Api Indonesia ya, KAI, Pak. ya dia pengelola untuk Ah, kereta api, terutama kereta api di Indonesia, betul. Kemudian oke akan ya itu contohnya. Oke, terima kasih. Kemudian mengapa menurut Mbak Ikma dia KAI ini bebas menerapkan strategi bisnisnya? Kayak dia bisa bebas menentukan rute, bebas menentukan harga tiket, menurunkan harga tiket, menaikkan harga tiket, mm, membuat kelas-kelas yang berbeda. Kira-kira kenapa? karena Mm-mm, perusahaan ini kan diatur oleh pemerintah ya, Pak ya, gitu kan. betul. Mm-mm, Jadi kalau untuk memberlakukan kayak tarif gitu, layanan, mm-mm, itu mm-mm, tuh, eee, apa ya, bisa diatur gitu, bisa diatur sendiri oleh mm-mm. pemerintah itu sendiri gitu. Heeh, diatur Terus oleh si KAI sendiri ya. Heeh. mhm, Hmm, bisa Oke. Oke. yang penting itu disesuaikan sama, apa ya, sama, pokoknya Daya sesuai beli. gitu sama yang Mm-mm. berlaku aja gitu, Oke. yang nggak terlalu Kalau di mahal, Jepang, nggak terlalu murah. kalau di Jepang yang ngatur siapa? Juga dari pemerintah. Kalau di Jepang, yang Eee, kalau di Taiwan dulu kan Mbak Ikma pernah di Taiwan nggak sih? Pernah di Taiwan ya? pernah pernah, Nah itu kan yang ngatur kayak Taiwan Metro. Taiwan namanya kalau nggak salah Taiwan Metro. Jadi kayak ya dia seluruh Taiwan dia yang yang mengatur gitu. Ah, saya lupa kalau di Taiwan ini antara MRT lokal mhm. sama yang HSR ini beda atau enggak? Tapi dia kayaknya beda-beda deh kayaknya yang ngatur. Tapi Kalau eh, lebih eh, detailnya kurang paham Taiwan sih, Pak, itu. ya Taiwan. Tapi Iya, ya, tapi kayaknya beda dia beda-beda deh setiap jenisnya. Tapi ya kalau di iya, Indonesia, oh beda. di Indonesia WUS ini juga nggak tahu punyanya siapa. Bentar saya cari di internet. WUS kan di Indonesia Mhm, juga ada kereta cepat kan dari Jakarta ke Bandung. ada. Nah, Itu baru ya, nah belum itu lama ya, Pak, ya? WUS ya itu baru. Nah itu juga mungkin sih miliknya KAI. Mhm, Oke. Anyway, jawabannya bagus. Thank you Mbak ini. makasih, Kemudian di Pak. chat tadi ada
Mbak Sulesti ada Alfamart dan Indomart, boleh. Tapi cuma satu, Alfamart dan Indomart kan 2. Jadi, yang mana yang besar nih? Kalau monopoli harus cuman 1, ya. Kalau tapi nggak apa-apa, terima kasih Mbak Sulesti jawabannya. Kalau monopoli ini biasanya dia cuma satu-satunya pemain. Tidak boleh berdua, tidak boleh sama besar. Tidak boleh, harus satu-satu. PLN, nah ini Mbak Kusnul Khotimah menjawab PLN, KI, PDAM. Nah, dasar monopoli bebas menerapkan strategisnya, satunya yaitu kekuatan pasar di mana monopoli memiliki kekuatan pasar yang besar. Karena mereka satu-satunya penjual, boleh. Nah ini, karena Mbak Kusnul ya, terima kasih Mbak Kusnul. Jadi kalau namanya monopoli, dulu waktu kecil pernah main monopoli nggak? Jadi ada game namanya monopoli. Ya jadi Pernah, kayak Kak. pernah ya. Jadi kalau ini yang menang adalah yang dia berhasil menguasai banyak perusahaan, banyak pasar, menguasai banyak kota, banyak negara. Monopoli kan jenisnya banyak. Kalau di game ya, di permainan ini. Nah, itu sama seperti itu, dia berusaha memonopoli semua. Makan. Iya silakan, izin kasih makan nenek dulu. Oke. Oke. Thank you. Jadi Mbak Sulesti sama Mbak Kusnul. Oke, saya catat dulu ya namanya biar nggak lupa nanti. Takutnya lupa nggak masukin daftar nilai. Oke, good, thank you. Berikutnya, oke itu ya saya agak paham ya pasar monopoli ya. Kemudian ada pasar oligopoli dominan. Nah, tadi kalau monopoli itu hanya satu pemain. Nah, kalau oligopoli itu ada beberapa perusahaan yang ada di pasar yang memiliki pangsa pasar cukup besar yaitu 50 sampai 100%. Nah, sekali lagi dari oligopoli dominan ini adalah perusahaan yang ada di pasar yang memiliki pangsa pasar cukup besar yaitu 50% sampai 100%. Nah, apa bedanya dengan pasar monopoli? Kalau pasar oligopoli ini dia masih terdapat pesaing yang awalnya relatif kecil namun ada kemungkinan memperbesar pangsa pasarnya. Oke, jadi bedanya dengan pasar monopoli ini, kalau di pasar oligopoli ini ada pesaingnya. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi yang disebutkan oleh Mbak Sulesti, yaitu misalnya Alfamart, kemudian ada Indomart. Kalau saya tahu di Jakarta itu ada yang namanya Lawson, atau di Bali itu ada namanya Circle K atau OK Mart. Nah, dia ini yang paling besar memang Alfa sama Indomart, tapi juga ada kecil-kecil. Nah, inilah yang disebut dengan pasar oligopoli dominan. Nah, bagaimana supaya bertahan apabila kita berada di pasar ini? Yang pertama adalah ya kita hanya bisa bertahan atau berkembang tergantung pada kemampuan memperoleh laba. Jika labanya kita dapatnya makin banyak, ya otomatis untung kita makin banyak. Nah, kira-kira bagaimana supaya kita bisa masuk menjadi pemain di pasar oligopoli dominan? Yang pertama adalah merekayasa selisih antara harga pasar dan biaya memasuki pasar. Jadi bermain di harga pasar. Kalau misalnya ya terkait 100 atau 200 rupiah. Nah, itu masih bahkan maaf terkait 100 sampai 200 rupiah ini sudah ini ya sudah mempengaruhi Selisih. konsumen. Iya, apalagi kalau ibu-ibu itu terpaut 100 200 itu Pak udah ini udah 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 apa sadar gitu udah paham oh ini terpaut perbandingan. 100. Heeh. Kayaknya beberapa benar. Jadi beberapa contoh kayaknya ada yang Alfamart sama Indomart. Mungkin yang kayak snack-snack itu lebih murah di Indomart atau mungkin yang eee, bahan-bahan misalnya kayak obat obat pel,
pembersih kaca kayak peralatan ini rumah tangga lebih murah di Indomaret. Saya nggak tahu, mungkin ada yang bermainnya seperti itu. Jadi dia merekayasa selisih harga pasarnya. Tuh. Kemudian cara lainnya adalah memaksa pesaing untuk kalah dengan meningkatkan beban biaya total. Jadi kalau misalnya dengan beban biaya total yang semakin tinggi, maka harga jualnya kan juga lebih mahal, otomatis dia akan kalah ya. Ya karena pemainnya 2 orang, kalau sudah ada pilihan itu konsumen sudah bisa memilih ya. Jadi dengan dia harga jualnya tinggi, maka udah pasti akan berimpact. Kemudian juga sama dengan pasar monopoli, apabila membeli semua bahan baku yang ada, maka otomatis dia akan kalah. Oke. Kemudian oh, ini saya lagi nyari-nyari, sorry ya, ini saya potong, lagi nyari kereta cepat tadi. Nah, kereta cepat kalau di Indonesia itu bukan dimiliki oleh PT KAI, tapi dia dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, namanya PT PSBI, dan melakukan kerjasama dengan Beijing Yawan HSR, sehingga membentuk suatu PT sendiri namanya PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC. Nah, kemudian dia sekarang dikenal dengan nama Kereta Cepat Jakarta Bandung atau WUS itu. Jadi pemiliknya BUMN-nya bukan PT Kereta Api Indonesia, bukan, tapi dia adalah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI yang bekerja sama dengan Beijing Yawan HSR. Jadi oke, untuk kereta lokal antar kota jadi mungkin sekarang sudah bukan pemain tunggal KAI ini, sudah ada Monopoli. PT. Dia udah bergeser menjadi oligopoli, pelan-pelan iya. bergeser ya. Karena kalau Jakarta Bandung kan orang sudah punya pilihan mau pakai WUS atau pakai kereta biasa seperti itu. Nah, jadi pelan-pelan dia bukan tapi Beralih ya. tapi PT KAI ini juga memegang saham PSBI sebesar 51,37%. Kemudian ada PT Wijaya, ada PT, jadi PT yang tadi saya sebutkan PT Pilar Sinergi BUMN ini terdiri dari kumpulan saham beberapa PT besar termasuk KAI, tapi bukan PT KAI aja. Nah, jadi dia PT baru tapi dia ada saham, beberapa saham termasuk KAI. Jadi ya KAI bukan lagi pemilik utamanya. KAI bukan pemilik utama kereta cepat WUS, tapi memang KAI ambil bagian dalam PT Kereta Api Cepat WUS. Tapi dia bukan pemilik utama. Oke, jadi ya pelan-pelan dia udah mulai bersaing dengan KAI. Oke, karena sekarang kita mau pergi ke Bandung dari Jakarta, kita bisa milih mau pakai WUS atau pakai kereta lokal biasa. Oke, itu ya. Well, sekarang kita masuk ke melanjutkan lagi oligopoli dominan, yaitu kalau kita bisa mempengaruhi asosiasi buruh atau tenaga kerja, maka kita bisa mengalahkan lawan dan memasuk menjadi pemain di oligopoli dominan. Oke. Nah, kalau tadi ada pasar oligopoli dominan, yang ketiga ada pasar oligopoli pekat. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau pasar oligopoli pekat terdapat 4 perusahaan besar yang menguasai 60-100% pasar. Nah, jadi kalau oligopoli pekat ini ya ada 4 lah perusahaan besar. Mungkin contohnya ini adalah sepeda motor ya kalau di Indonesia ya. Sepeda motor di Indonesia ini ada apa aja? Yamaha, Honda, betul. Kawasaki. Iya, Kawasaki, Suzuki. 4 itu aja ya? 4 ya? Pas kan berarti. Ya, mungkin yang kecil-kecil ya ada 1 atau 2. Nah, tapi yang pemain besarnya ini ada 4 merek ini.
Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Itulah yang paling besar. Nah, ini contohnya oligopoli pekat. Kalau oligopoli dominan, mungkin bisa diambil contoh ya tadi itu Indomaret, Indomaret. Alfamart, itu yang di Jawa. Kalau di Jawa juga di Jakarta juga ada namanya Lawson sama ya Lawson. Nah, tapi Family masih Mart Family Mart kayak nggak tahu di Indonesia ada nggak? ada. Mungkin ada ya, cuman nggak banyak ya. Oke, tapi yang paling besar memang ini si Alfa sama Indomart. Oke, Paling banyak. ya betul. Nah, untuk yang oligopoli pekat, cara mempertahannya apabila kita menjadi pemain di pasar oligopoli pekat, yaitu perusahaan yang memimpin pasar dapat merintis dan membangun kolusi atau bekerja sama satu sama lain. Ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat posisi sebagai pemain di pasar oligopoli pekat. Oke. Oke. Nah, kalau di Indonesia selain perusahaan motor, kira-kira contohnya apa? Pasar oligopoli pekat di Indonesia. Yuk, sebutkan nama. Mungkin bisa Google sambil Izin menjawab, Google. Pak. Iya, silakan Mbak Ikma. Saya coba jawab ya, Pak. Boleh Kalau silakan. oligopoli ini 4 lebih atau cuma 4, Pak? Biasanya 4, mungkin ada 5 atau 6, cuman yang paling dominannya 4 ini. Karena dia 60-100%. Tadi Sisanya kan 40% ini kecil-kecil. kalau tadi kan sepeda motor ya, Pak, contohnya ya, Pak. Contoh lainnya kayak ini, Pak, HP itu kayak ada merek itu termasuk ya, Pak, ya? Apa aja ya Ad handphone ini ya? di iPhone, Indonesia, iya, heeh, kayak iPhone, Samsung gitu, tapi lebih banyak Samsung, sih variasinya, kayak ada Vivo, Vivo, Oppo, Oppo, Infinix, Infinix, saya nggak tahu. Realme. Realme, kayaknya Mirip, sama ya? Infinix. Realme sama Oppo ya, yang dia itu sebenarnya satu perusahaan ya sih. Realme sama Redmi atau Realme yang satu perusahaan atau Oppo. Dia sebenarnya satu perusahaan tapi dia pengen segmen yang beda aja gitu. Tapi ya itu juga bisa. Selain itu apa aja ya? Handphone yang sering digunakan di Indonesia. Coba googling HP yang paling banyak digunakan di Indonesia. Merek HP ya, Pak? Apa di Indonesia? Ada Samsung, Xiaomi, Oppo, sama Vivo. Oke, ada 4 itu Asia yang tidak ya, terbesar. Pak? Itu Asia sih udah, yang Asia paling masih ada. Emang Nokia Nokia udah enggak sih. Asia masa masih Asia. ini? Enggak deh kayaknya deh, jarang banget. Udah ada Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Apple. Xiaomi. Xiaomi, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, sama Apple. Tapi Oppo sama Realme ini kayaknya dalam satu perusahaan yang sama sih kayaknya. Terus ada sisanya lain-lain. Ini ya oke, bolehlah jadi oligopoli. Jadi dia nggak 60% diambil oleh 4 atau 5 pemain utama. Sama yang Oke, boleh. kecil-kecil itu yang sekarang mungkin masih ada, cuman jarang. Itu kayak merek Sony, Huawei itu juga ada Asus. Oh itu iya. udah berapa persen? Kecil-kecil. Mungkin kecil Iya. banget. Ya, tapi 60% yang penting diambil oleh 4 pemain besar ini. Oke, boleh. Terus thank you Mbak Ikma. Kemudian Pak. ada siapa ini? Industri semen, Mbak Kusnul. Boleh industri semen. Ada semen apa sih? Gresik, Holcim, Batu Raja, Indosemen. Oke, boleh. Industri semen boleh. Mbak Kusnul Kayaknya lagi bikin Khotimah. rumah nih, Kak Husnul. Mbak Kusnul bikin rumah sampai hafal ya. Tahu. Tapi Maaf Pak, ini namanya salah, Hikmah Arifiti bukan Hikmah Arifah. sorry. Oke, Hikmah Iya. Arifiti. Oke. Oke, gini aja. Oke, thank you. Oke, kalau dulu zaman saya kecil itu semen yang sering beredar di rumah saya itu semen Gresik. Nah, tapi sekarang udah banyak ya. Ada 3 apa? Kayak macam-macam sekarang. 3 roda sama apa lagi? Batu Raja, Indosemen. Oke. Ada industri rokok, Jarum, Gudang Garam sama 76. Oke, boleh. Oke, Mbak Un Kuniri silakan. Silakan sama Mas apa ya?
Pak Uun dulu Iya baru Mas Pak. Asep. Tadi aku mau jawab untuk yang Boleh. oligopoli ini kan perusahaan rokok itu sudah termasuk Oh nggak apa-apa. oligopoli ya Pak ya. Jawab. Oh. Silakan Mbak Uun jawabannya Heeh. rokok apa aja Perusahaan rokok ini ya? rokok kan Apa? ada banyak merek-merek yang ada di Sampurna, Indonesia, Sampurna, terus Jarum, Jarum gitu. Apa oke, namanya? sama apa lagi Mil ya? dan Marlboro, Marlboro ya. heeh. Jarum Sama coklat itu kan yang sering. kayaknya masih Jarum Si ya, Jarum. masuk Jarum. Gitu. Sampurna, Jarum, Heeh. kemudian Marlboro, Gudang garam. Gudang Garam. Oke, boleh. Iya Yang itu yang benar. paling besar ya, 4 yang paling besar. Oke, thank you. Iya. Kalau Mas Asep, silakan Mas Asep, Mas Asep Dian. Pak, terima kasih. Ya, silakan. Kalau menurut saya perusahaan Heeh. air minum, Pak. Air minum, apa aja Ya, yang paling besar di Indonesia? Aqua, Aqua, terus Le Minerale, Le Mineral, ya. sama apa Terus lagi? Cleo, Apa yang kuning? Ya, Cleo, kuning ke ya, Cleo. Sama Club, banyak sih Danon kalau ya, aku Danon. Pristine ada nggak? Pristine, Itu Pak, Pristine saya ada. pernah baca yang Mm-mm. yang persaingan bisnis Le Mineral sama Aqua yang sampai Mm-mm. masuk PT UN ya Pak, tahun 2013 Ah, itu, saya kok yang kurang saling update. Itu gugat. kenapa itu? Saling menggugat. Oke. Kenapa itu ya? Jadi mereka itu misalkan daerah Bekasi punya saya nih kayak gitu. Tapi Karena suatu saat si Aqua masuk ke Bekasi itu. Nggak jadi terima. karena dia kayak ini ya, karena dia kan mungkin mata airnya diklaim oleh satu perusahaan, tapi sehingga mata air di kota ini diklaim oleh si milik Aqua, tapi ya saling mengklaim gitu ya. Aduh, ya memang Iya. seperti itu ya. Oke, anyway, eh boleh itu masuk pasar oligopoli. Oke, tapi kayaknya itu eh kalau Aqua ini kayak minuman ini lebih banyak banget sih, nggak cuman 4 itu sekarang. Zaman dulu 10 tahun lalu memang mungkin dia menjadi monopoli oligopoli oligopoli pekat, tapi sekarang saya rasa kalau yang minuman itu sudah bergerak ke pasar oligopoli longgar, menurut saya. Karena udah banyak banget. Kalau dulu kan zaman saya kecil itu Aqua, dulu ada namanya Ades, atau terkenal nggak? Tapi saya Aqua sama. Tapi sekarang makin banyak sekali. Kayak ada Le Mineral, ada yang warna kuning nih Cleo, ada ya setiap kota ada sendiri-sendiri deh Apalagi kayaknya. kalau kemasan yang model cup itu loh Pak, yang kemasan Yes. 240 ml itu Kecil-kecil. banyak banget. Iya kan? Cuman Kayak kebanyakan setiap orang kota nyebutnya emang Aqua Aqua. kebanyakan. Iya. Dan setiap kota kadang itu dia ada sendiri lah. Di setiap kota itu ada sendiri. Dia ada mereknya sendiri yang kayaknya di Jawa Barat yang kayak nggak tahu karena saya bukan tinggal di Jawa Barat. Mungkin dia ada merek-merek sendiri yang lokal. Nah, jadi mungkin kalau yang minuman ini dia akan bergerak bergerak ke pasar oligopoli longgar. Nah, apa itu pasar oligopoli longgar? Pasar oligopoli longgar adalah tidak terlalu berbeda dengan pasar monopolistik, namun hanya berbeda di penjual lebih banyak yang menawarkan barang yang berfungsi sebagai barang pengganti yang amat dekat. Misalnya, ini apa namanya? Tadi minum-minuman tadi itu kan bisa Aqua, kemudian ada teh, minuman teh-teh kayak sari-sari buah kan kayak orang tua ini punya teh kotak, teh botol sosro, ya itu kan juga minuman pengganti dari Aqua. Jadi ketika kita misalnya Lebaran, Idul Fitri, open house, kan kita ada yang menyediakan Aqua sama teh kotak gitu ya. Biasanya kan ada orang yang nggak suka minum air putih karena tawar dan bikin mual. Minumnya teh 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 botol atau teh kotak atau teh apa itulah namanya ya, sari-sari buah gitu. Atau mungkin yang orang yang lagi mengurangi minum manis-manis, minumnya air putih. Jadi ini sudah masuk bergerak ke oligopoli longgar. Jadi banyak barang pengganti atau barang sejenis yang mereknya yang saling mengganti atau bersaing. Nah,
mungkin sekarang yang air itu masuk ke oligopoli longgar. Dulu memang monopoli kayak Indomie sama mie sedap. Indomie sama mie sedap itu masuk mana? Oligopoli pekat Pak, atau maaf tanya, oligopoli? Yes, silakan. apakah ini Dominan. termasuk substitusi silang, Pak? Kalau kayak gini? Dia masuk ke ya tidak yang serta-merta substitusi yang kayak substitusi ini kan lebih ke kayak sandal, sepatu dan sandal gitu kan, kayak roti dengan misalnya kue gitu. Jadi kayak mereka substitusi ya, dia bisa saling menggantikan atau mungkin banyak pesaing sejenis yang bermain di dalamnya. Oke. Ya bisa disebut saling menggantikan, bisa disebut saling menggantikan, tapi juga dalam longgar ini tadi selain dia saling menggantikan juga ada pemain yang literally sama jual air juga saling bersaing di dalamnya. Oke. Jadi itu. Jadi kalau yang yang air tadi mungkin masuk ke oligopoli longgar, bukan oligopoli pekat. Nah, kalau Indomie pertanyaan tadi Indomie, mie sedap dan mie gaga itu kayaknya oligopoli, masuk oligopoli dominan kayaknya. Masuk oligopoli dominan. Karena mie mie ini mie instan ini tapi ada sekarang pemainnya banyak ini ya mie Korea ini ya di Indonesia juga ya. Mie yang Korea mungkin sekarang juga udah bergeser ke oligopoli longgar juga sekarang karena banyak sekali mie yang kayak mie Korea yang dia siap saji. Jadi lebih banyak. Ini mie instan ini juga masuk oligopoli longgar Efek saya rasa dari sekarang. tren nonton drakor mungkin, Pak. Iya, kalau di Indonesia ini sekarang selain Indomie juga ada Super Mie, mie gaga, mie sedap, kemudian Mie merek-merek sukses. kayak mie sukses, iya nggak tahu mie sukses ini apa. Kemudian ini mie yang Korea ini yang dia kayak ada ya Korean ini itu macam-macam. Sekarang udah bergeser ke oligopoli longgar. Dulu memang oligopoli pekat ya. Well ya ini namanya persaingan ya, setiap orang berhak. Nah, ini yang bahkan pemain lama pun pasti akan ada saingan. Nah, apabila kita sudah berada di pasar oligopoli longgar, bagaimana kita memenangkan pasar? Ya, yang pertama kita harus memberikan perhatian pada pengembangan selera konsumen. Nah, ini kan sekarang ini lagi musimnya Korea-Korea ya. Jadi mulai dari fashion termasuk makanannya, kimchi, kimbap ya namanya kimbap ya yang ya tteokbokki ya gitu-gitu. Jadi bahkan yang mie pun juga mengikuti mie instan yang ala-ala Korea biar makannya itu kerasa kayak sebagai bintang dan aktor Korea gitu. Jadi nah inilah ya mengapa kita harus selalu melihat perkembangan secara konsumen. Kalau enggak ya akan semakin ini kalah gitu. Kemudian fokus melayani satu segmen pasar tertentu. Ya, ini juga penting ya. Kalau kita udah fokus melayani satu segmen pasar tertentu ya paling enggak segmen itu dikuasai oleh satu orang. Nah, ini adalah contoh. Nah, kemudian mungkin ada yang bisa beri contoh lagi pasar oligopoli longgar. Apa selain mie tadi? Tadi siapa yang angkat tangan tadi? Mau telekomunikasi Mbak Ina Sobania. Seperti Asia, Telkomsel, M3, XL, dan Tri. Mungkin kalau yang telekomunikasi ini masuk ke oligopoli pekat saya rasa. Kalau yang telekomunikasi. Tapi oke, terima kasih Mbak Ina Bapak Sobari. izin menjawab, Ya, Pak. silakan. Mbak Uun ya. Apa ini yang perkakas rumah kayak gitu apa masuk ke oligopoli longgar ya, Pak? Perkakas rumah ini contohnya apa ya? Secara spesifik apakah Kayak furniture? itu, kayak apa Magicom itu apa penanak nasi kayak gitu kan? Magicom, itu Alat kayak kulkas kayak itu elektromagnetik ya. Apa aja ya mereknya ya? Contohnya kulkas deh, apa kulkas. tuh? Polytron. Polytron. Apa sih yang merek ini nih yang Toshiba, aduh lupa aku. Yongma. Masion.
Iya Yo, gitu iya. loh maksudnya. Itu mungkin masuk ke oligopoli longgar sih ya, karena banyak sekali Longgar ya ya. Pak ya? Ya itu masuk ke Heeh. boleh karena banyak dan pemainnya nggak sebanyak, cuman ya nggak sebanyak kayak 50 gitu, enggak. Cuman paling ya ada beberapa Heeh. merek. Boleh paling ada Mhm. 5 atau sampai 10 pemain. Oke, boleh. Yang lain, contohnya apa Pak, nih? mau jawab. Silakan, Mbak siapa tadi? Mbak Hikmah ya? Nanti. Ah, Nanti. Mbak Sunanti. Siapa Mbak Sunanti kok belum muncul? Mbak Sunanti, oh ya silakan Mbak Sunanti. Industri sabun mandi dan sampo apa udah belum ya? Sabun mandi dan shampoo. Contohnya apa? Contohnya itu seperti Lifebuoy, Gift, Dettol, Lux, Sensui. Apa aja Dettol, Lux, banyak. Oke itu boleh, oligopoli longgar boleh. Boleh Mbak Sunanti. Oke saya jadi kayak Izin Lux. Ya silakan. izin menambahkan lagi Pak. Silakan Mbak Kayak Hikmah. misal contohnya keripik kentang, itu kan banyak merek ya Keripik longgar. kentang. Itu mungkin dia itu semakin banyak lagi itu kayaknya. Itu Banyak nanti banget ya Pak. itu banyak banget. Sampai saya nggak bisa menyebutkan karena di home industrinya pun juga banyak kan kayak keripik-keripikan gitu ya. Kayak mungkin kayak lebih ke snack ini kayak lebih banyak ya. Mungkin kayak masuk kayak ciki-cikian kayak Citato apa, kemudian keripik yang home industry juga banyak kan kalau keripik. Itu mungkin masuk ke pasar persaingan sempurna karena mereknya kita udah nggak bisa pakai jari lagi tuh. Udah nggak bisa dihitung pakai jari. Ini OCOD-nya Mbak Ina tadi oligopoli longgar, online Grab dan Gojek. Grab, Gojek sama ada satu lagi Maxim ya. Kalau di Indonesia namanya Maxim ya, ada yang Maxim ya. Itu mungkin bukan oligopoli longgar Mbak Ina. Itu masuk ke oligopoli dominan malah. Cuman itu doang. Dominan itu bukan oligopoli, bukan pekat, bukan longgar, tapi dominan. Ya. Kalau 1, 2, 3 itu masuk ke oligopoli dominan, tapi udah 4, 5 itu masuk ke oligopoli pekat. Tapi kalau udah 4, 5 sampai 10 itu masuk oligopoli longgar. Jadi pakai tangan ngitungnya. Ya, kalau 1, 2, 3 itu masuk ke oligopoli dominan. 1, 2, 3, 4, 5 itu masuk ke oligopoli pekat. Kemudian yang apa namanya 5 sampai 10 pemain masuk ke oligopoli longgar. Ya, itu ya. Yang selanjutnya yang banyak itu tadi kentang Yang apa Pak? banyak ini persaingan sempurna. Persaingan sempurna. Sempurna. Jadi persaingan sempurna ini contohnya dia udah nggak bisa kehitung lebih dari 10 jari. Pakai pinjem Saking jarinya teman. banyak. Iya, saking banyaknya. Jadi kita ada namanya persaingan sempurna. Nah, ini contohnya adalah perusahaan tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pasar. Kenapa? Karena dia banyak sekali apa namanya pesaingnya. Jadi dia tidak bisa punya kuasa untuk mengkontrol harga dan membuat regulasi. Kawasan ini merupakan pasar yang tidak memberikan janji karena laba yang dijanjikan rendah. Ya, labanya rendah karena ya persaingnya banyak. Konsumen kalau misalnya mau nggak suka ini ya dengan gampangnya beralih ke pesaing lain. Dan untuk memenangkan pasarnya, penjual memperbesar jumlah barang yang dijual. Tidak ada cara lain selain penjual memperbesar jumlah barang yang dapat dijual. Contohnya apa? Contohnya apa? Yuk pasar sempurna, yuk boleh dipikir. Ini Yang tadi bukan boleh industri makanan, si industri makanan. keripik-keripikan. Terus ini Ya. Pak, contoh lainnya itu kayak merek parfum gitu ya. Itu kan Banyak banget kan itu yang banyak kita banget udah mulai nggak dari bisa pakai mahal. 10 jari. Kita udah nggak bisa pakai 10 jari lagi untuk ini. Ini contohnya toko-toko kelontong yang ada di pasar, toko-toko kelontong yang dia toko kelontong kan bukan ini ya, bukan kayak supermarket kayak Indomart, Alfamart gitu kan.
Indomaret, Alfamart ini saya lupa. Indomaret, Alfamart ini harusnya sekarang dia masuk ke pasar oligopoli bukan lagi dominan tapi pekat kayaknya. Karena ada macam-macam kan, ada Carrefour lebih gede lagi ya skalanya ya. Chandra, Lebih ke ini Matahari. bukan itu kan mall ya, lebih ke Oh, ini beda ya? Alfamart, Superindo kan ada ya. Alfamidi, Alfamart, tapi satu ini agak Masih satu rancu tapi itu sih Pak perusahaan kalau Superindo perusahaan sama itu ya. Ya Alfamidi tapi sama dia bukan Indomaret Alfamart. mungkin tapi jelasnya bukan oligopoli longgar. Oke. Bolehlah entah oligopoli dominan atau oligopoli pekat. Kayaknya sih oligopoli pekat sih. Ya, oligopoli pekat karena ada tadi saya sebutkan ada Lawson, ada OK-Mart, Circle K kalau di Bali ada Circle K namanya. Oke. Baik lagi ke pasar Sempurna. Kira-kira Pak, ini pasar kelontong, toko kelontong di pasar, toko-toko yang ada toko buah yang ada di pasar. Ya, itu semua pasar persaingan sempurna. Karena apa? Pasar Karena daging, Pak. Pasar ya, daging. toko-toko daging yang ada di pasar. Toko beras Bagi juga, Pak. toko beras, toko apa? Ini apa namanya? Toko ya bahan baku gitu. Jadi banyak sekali kalau di pasar kan kita tinggal, harganya kemahalan 200 atau 500 perak. Wah, kita beralih ke sebelahnya ya. Jadi persaingannya semakin sempurna. Intinya ya bersaing dan bersaing ya. Ada 100 200 perak ini jadi apa? Pertimbangan konsumen. Oke. Saya lanjutkan dulu 10 menit sebelum kita masuk ke presentasi ya. Presentasinya kita mulai jam 12.15. Yang presentasi siapa ya? Mbak Kusnul ya? Kelompoknya Mbak Kusnul ya? Saya lupa. Iya Pak, kelompok. Mbak Kusnul. Iya, Nanti kelompok. mau share screen sendiri kah? Bisa share screen sendiri? Boleh dibantu Pak Aditya? Kemarin kirim ininya ya? Iya, di WA Pak. Boleh kirim Sebagian lagi anak. enggak? Oh, ya Pak. Kirim lagi. Expired enggak? Kalau belum expired enggak usah. Belum expired ya udah enggak usah. Mbak Kusnul ya. Oke. Itu Pak, Kak Nurul sama Kak Arfi, terus si Kusnul itu ada pakai suara ya Pak, pakai Rekaman. Oke rekaman. Oke, lihat. Terus Coba nanti lihat Kak, ya. nanti sama Kak Eka dia mau presentasi langsung gitu Pak. Oke. Ntar ya kita lihat ya. Oke, sekarang lanjutkan dulu materinya. Oke, kita tadi udah belajar mengenai pasar. Apa aja tadi? Monopoli, oligopoli dominan, oligopoli pekat, oligopoli longgar, sama pasar persaingan sempurna. Oke. Nah, kita setelah belajar mengenai struktur pasar, kita juga harus tahu mengenai pangsa pasar. Nah, apa itu pangsa pasar? Berbeda ya antara pasar dan pangsa pasar. Itu berbeda. Jadi, kalau pangsa pasar itu adalah kemampuan perusahaan dalam menguasai sebagian dari pasar real satu jenis industri tertentu, sehingga perusahaan tahu batas pasar tempat beroperasi. Misalnya, pangsa pasarnya itu misalnya ditanyain, kalau udah punya usaha, misalnya, Mas Asep, pangsa pasarnya siap di mana? Pangsa pasarnya di Arab Saudi misalnya, karena dia usahanya bergerak di bidang umroh atau jasa tur umroh di kawasan Arab Saudi. Ya, jadi pangsa pasar ini intinya adalah dia harus tahu batasan tempat bisnisnya beroperasi. Biasanya bisa wilayah. Contohnya, pangsa pasarnya di mana? Pangsa pasarnya adalah di wilayah Jawa Barat. Pangsa pasarnya di mana? Pangsa pasarnya di wilayah Bali. Oke, jadi adalah sekali lagi pangsa pasar ini ada batasan yang mempengaruhi. Contohnya adalah batasan wilayah. Nah, pangsa pasar ini sekali lagi terdapat dua dimensi dalam pangsa pasar. Yang pertama dimensi produk
Contohnya adalah derajat perbedaan segmen. Ini juga bisa disebut dengan pangsa pasar. Contohnya, pangsa pasarnya adalah untuk anak-anak, pangsa pasarnya adalah untuk lansia, pangsa pasarnya adalah untuk pria, pangsa pasarnya untuk anak sekolah, pangsa pasarnya untuk ibu hamil dan menyusui, pangsa pasarnya untuk balita. Nah, ini juga bisa disebut dengan pangsa pasar. Intinya adalah pangsa pasar ini adalah sesuatu yang membatasi wilayah atau karakter bisnis yang kita sedang kelola. Bisa berdasarkan wilayah, bisa berdasarkan segmen pasar ya. Kalau berdasarkan wilayah contohnya pangsa pasarnya di mana? Pangsa pasarnya di wilayah Asia, di Eropa, Amerika. Tahu misalnya pangsa pasarnya khusus untuk anak-anak sekolah, anak atau remaja, dewasa, pria, wanita, dan lain-lain. Nah, ini juga bisa. Oke, ini yang disebut dengan pangsa pasar. Nah, kalau menurut teman-teman, kenapa ya pebisnis ini perlu membedakan pangsa pasar atau derajat perbedaan untuk produk atau layanan? Kira-kira mengapa? Kok kita perlu membedakan pangsa pasar kita? Alasannya kenapa? Apakah lebih mudah kah? Lebih mudah di bagian mananya? Kenapa perusahaan kita perlu membedakan pangsa pasarnya? Yuk, Mahita Izin Mimi. dijawab, Pak. Iya, silakan. Dengan Mbak siapa tadi? Iya, Pak. Oh, Mbak Ikma, silakan. Kenapa Mbak Ikma? Kok kita perlu Anggi, membedakan Pak. siapa? Anggi. Oh, Mbak Anggi. Oh, oke, nggak muncul ini biru-biru Suaranya di ini. gede dikit, Kak. Mirip. Oh iya, nggak muncul di ini biru-birunya. Biasanya kalau yang ngomong kan muncul biru-biru itu kan kayak Oh, dia iya. sedang berbicara. Yang coba Mbak Anggi bicara lagi. Oke, Kedengeran, Pak? silakan. Kedengaran. Oh, iya. Oke, Mbak Anggi ya. Gimana tadi pertanyaannya, Pak? Kenapa kok perusahaan itu biasanya membedakan pangsa pasarnya, misalnya pangsa pasarnya untuk anak-anak, pangsa pasarnya untuk balita, pangsa pasarnya untuk pria, wanita, dan lain-lain. Atau berdasarkan wilayah. Kenapa? Karena lebih mudah Kenapa? untuk menganalisisnya, Pak. Analisisnya. Contohnya, Mm-mm. analisis Jadi, apanya? contohnya gini, kalau seandainya Mm, target kita mm, itu, contoh ya, Pak, target kita itu kan mm, mahasiswa. Jadi, apa sih kebutuhan mm. mahasiswa itu? Mungkin bisa jadi Ah, alat tulis, atau betul. laptop, atau Mm-mm. tablet. Mungkin desainnya lebih kekinian sesuai dengan permintaan mahasiswa Hmm. gitu kan ya. Hmm. Boleh. Oke. Lebih spesifik gitu ya, Pak. Bisa Terus kalau misalnya lebih untuk ibu, spesifik. Mm-mm. untuk ibu menyusui mungkin susu ibu Oke, jadi lebih karena kita lebih spesifik maka mungkin kita lebih menciptakan produknya lebih berkualitas, atau misalnya untuk yang produk untuk ibu menyusui lebih mengutamakan nutrisi untuk konsumen tertentu, misalnya kan kayak kebutuhan untuk ibu menyusui dan kebutuhan untuk anak kecil beda. Jadi lebih fokus ke sesuai dengan kebutuhannya dan konsumen targetnya. Oke, boleh. Mbak Anggi Sofiansyah Lakuba, betul Iya, ya? Pak. Oke, thank Yap. you. Oke, saya catat namanya. Oke, thank you. Thank you, Oke. Mbak Uun, silakan Mbak Uun, terakhir ya sebelum kita presentasi. Nanti, oh ya, Iya, sebelum, Bapak iya, izin silakan dulu jawab. Mbak Uun. Silakan dijawab dulu. Oh, oke. Jadi Kenapa? kita kan untuk melakukan segmentasi pasar ya Pak, atau membedakan pangsa pasar itu tujuannya untuk pertama dari penentuan produk juga, terus yang kedua juga dari tujuan promosinya juga kan, terus Promosinya, penentuan harganya juga kayak gitu. Penentuan harga, promosi. Ya, Jadi di samping dengan itu ada lagi. jadinya kalau misalnya untuk anak kecil, jadi promosinya mungkin lebih, misalnya promosinya kalau di TV di jam-jam yang
anak kecil sudah pulang sekolah atau di hari Minggu. Heeh. Kalau Iya. yang produk-produk tentang ibu, misalnya kebutuhan masak-memasak, dia di jam-jam yang lebih apa ya, ibu-ibu sudah nonton TV mungkin sore, oke, Iya, atau jadi mungkin dari malam konten gitu. promosinya juga biasanya kan Iya, iya. beda. Oke, masuk Promosinya itu loh, akal. Pak. Ya, promosinya ya. Oke, thank you. Terima kasih, Mbak. Saya catat Ya, dulu itu namanya. aja, Pak. Thank you. Oke. Nanti kalau temennya lagi presentasi, di akhir presentasi, teman-teman juga boleh bertanya. Nanti yang bertanya saya beri tambahan nilai ya. Sama, saya beri poin. Kemudian ini materinya kan belum selesai, tapi kan slide-nya sudah ada di buku, slide-nya sudah saya upload di LMS, si layar. Jadi silakan di-download, kemudian dipelajari sendiri ya, atau nanti saya lanjutkan minggu depan, dan juga bisa disimak ketika teman-teman presentasi, temannya presentasi. Oke, oke itu saya lanjutkan ke presentasi kelompoknya. Kelompok 1. Oke, bentar ya saya share dulu. Oke, ini ya slide-nya ya, kelihatan kah? Yang lain kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Warna. Oke, kelihatan ya. Silakan yang presentasi kelompok ini. Pak Sunan. Enggak, silakan dimulai. Apakah sudah siap? Dibuka presentasinya. Waktu saya persilahkan. Saya mute ya. Bentar gimana nih? Bentar, Kak Sunan Itu yang ready. pertama rekaman, Pak. Pertama maaf Pak, rekaman. ya untuk yang pertama presentasi itu kan Kak Nurul. Kak Nurul itu nggak bisa presentasi langsung, jadi dia ada rekamannya. Itu yang tombol itu loh Pak. Oke. Saya cobanya ya. Saya coba. Iya. Cobanya ya, bentar. Share. Saya coba lagi. Untuk pembukaan iya. bisa kali. Oh, ada ininya ya. Oke, ada tombolnya. Oh, ya udah ada. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kecil. Kepada yang terhormat Bapak Aditya Nugroho dan kepada suaranya Pak kedengaran nggak tadi? Pak mohon maaf bisa dikerasin nggak ya Pak suaranya? Soalnya kecil. Tapi ada suaranya. Ada. Ngerasinnya gimana ya? Bentar ya. Ngerasinnya gimana? Bentar. Oh, oke. Ini oke bisa. Langsung ke ini aja ya, ke materinya ya, perkenalannya nggak usah. Bentar, perkenalannya nggak usah. Aja. Slide nomor. Bentar. Ini Mbak Nurul Arofah. Oke, belum. Oke. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis variabel internal perusahaan ya. Di mana perusahaan diharapkan dapat dengan teliti melakukan identifikasi dan evaluasi keseluruhan variabel internalnya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kira-kira apa sih kekuatan? Apa sih kelemahan perusahaan? Nah, kekuatan perusahaan itu. Maaf. Loh, kepencet. Gimana nih? Mana tombolnya play? Kok hilang? Bentar ya. Iya, Pak. Bentar. Tadi gimana kok bisa muncul? Ini diklik.
Layarnya nggak bisa full ini ya Pak, screen ya Pak? Ini udah full screen saya. Ini Oh. udah full screen. Bentar. Ini coba. Analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Langsung aja. Pada pendekatan ini, kekuatan dan kelemahan perusahaan dapat diketahui dengan melihat fungsi pokok permintaan dilakukan oleh manajer dalam membangun perusahaan, yakni sejak dari fungsi perencanaan, implementasi, dan pengendalian pada berbagai manajemen fungsional, yakni fungsi masalah, fungsi sumber daya manusia, fungsi keuangan, dan fungsi operasi. Kemudian pada pendekatan ini lebih berusaha melakukan penilaian fungsi teknikal manajemen pada bagian-bagian kecil yang dinilai paling strategis dari keempat manajemen fungsional. Kemudian pendekatan ini lebih tepat digunakan ketika kinerja perusahaan itu sedang berada posisi yang sehat ya. Perusahaannya tidak ada usaha melakukan perubahan fundamental ataupun melakukan adaptasi dengan lingkungan bisnisnya. Kemudian ada dua tahap pokok analisis profil perusahaan, yaitu yang pertama ada identifikasi variabel internal. Nah, dalam tahapan pertama yaitu manajemen perusahaan berusaha mengetahui secara mendalam komponen variabel internal secara strategis bertanggung jawab terhadap pemulihan keberhasilan perusahaan. Nah, dalam identifikasi komponen variabel internal ini terdapat 4 pendekatan ya, ada pendekatan fungsional, pendekatan pada nilai, pendekatan PIMS, pendekatan 7S. Lalu pada tahapan kedua yaitu evaluasi terhadap komponen-komponen yang ada di identifikasi variabel tersebut ya. Seperti evaluasinya itu seperti perbandingan dengan kinerja, dan kompetensi masa lalu, lalu pendekatan evaluasi berikutnya, perbandingan dengan pesaing, faktor fungsi keberhasilan, serta yang terakhir itu untuk menjelaskan tentang metrik profil perusahaan atau untuk evaluasinya dari perusahaan tersebut. Oke. Next. Ini nggak ada suaranya? Ini. Yang ini nggak ada suaranya. Oke. Ada Pak, itu kan ada tanda speakernya ya, biasanya ada Pak. Iya ada, tapi nggak bisa di play. Bisa nggak di play? Bentar loh. Oh ada. Oh bisa. Dengar nggak? Dengar Pak, tapi kecil. Kecil. Aduh, ya. Mungkin speakernya bisa digedein. Kalau kecil, oke. Selanjutnya adalah pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional merupakan pendekatan yang pertama kali muncul, paling sederhana dan paling populer. Pada analisis selanjutnya adalah pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional merupakan pendekatan yang pertama kali muncul, paling sederhana dan paling populer. Pada analisis menggunakan pendekatan fungsional untuk melihat keunggulan kelemahan perusahaan berdasar pada fungsi bisnis yang ada dan dikerjakan dengan perusahaan, yakni pemeliharaan, fungsi pembelanjaan, keuangan, fungsi operasi dan produksi, fungsi sumber daya manusia, fungsi riset dan pengembangan, fungsi sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan. Apa sih fungsi masalah, apa sih yang dihasilkan
Itu next belum Halo? sih. Halo, ini sinyalku atau apa ya, Kak? Pada dengar suaranya nggak sih? Dengar. Ini tapi punya Kak Nurul Nggak ada kayaknya kok. nggak ada suaranya. Pak Adit Ini ya. slide-nya belum Yes. berubah ya? Bisa ya. Saya kira Slide-nya yang ini ini slide nomor 5. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak sekarang? Oh iya Pak, masih 1/5. Cuman suaranya. Suaranya Kak Suaranya- Nurul kecilan ya? selanjutnya adalah pendekatan fungsional. Oke, saya ulangi ya slide ini ya. Paling sederhana dan paling populer pada analisis menggunakan pendekatan fungsional untuk melihat keunggulan kelemahan perusahaan berdasar pada fungsi bisnis yang ada yang membedakan dengan perusahaan dari perusahaan, fungsi pembelanjaan, keuangan, fungsi operasi dan produksi, fungsi sumber daya manusia, fungsi riset dan pengembangan, fungsi sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan. Apa sih fungsi pemasaran? Apa sih yang dihasilkan dari analisis fungsi pemasaran? Nah, sebelumnya pendekatan fungsional dalam manajemen itu berkaitan dengan skala berkembang seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan beberapa area lainnya. Integrasi dengan strategi bisnis, pendekatan fungsional bertujuan untuk mendukung pencapaian target dan meningkatkan perusahaan secara keseluruhan. Nah, fungsi-fungsi dari seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, fungsi produksi, operasi, ini nanti menghasilkan hasil analisis yang nantinya akan membantu perusahaan kira-kira menentukan kira-kira perusahaan ini udah baik itu dari caranya dan pelayanannya, lalu keunggulannya gitu ya dari perusahaan lainnya, lalu sumber daya manusianya kira-kira yang mana sih yang tim atau karyawan yang terampil atau yang karena keterampilannya tuh bagus dan kompeten untuk diaplikasikan dalam mewujudkan tujuan dari perusahaan. Lalu ada produksi ya, saya kira nanti perusahaan ini proses produksinya tuh udah efisien atau belum sih? Lalu produk-produk yang dihasilkan sudah berkualitas tinggi atau malah kualitasnya itu lebih rendah atau belum mau bersaing dengan perusahaan yang lain. Lalu pada fungsi keuangan, nantinya itu yang dianalisis adalah analisis akuntabilitas dan pengelolaan aset. Dari evaluasi nanti itu akan dihasilkan sebuah data yang nantinya akan diketahui manajemen keuangan perusahaan itu sedang sehat atau lemah. Lalu yang kedua ada rentang nilai. Rentang nilai sendiri. Rentang nilai sendiri dirumuskan oleh Dr. tahun 1980-an yang itu dari pendekatan nilai adalah proses disagregasi perusahaan. Nah, Porter menyatakan bahwa perusahaan harus dilihat sebagai sebuah aktivitas yang saling terkait untuk menghasilkan dan menjual produk dengan harapan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Terdapat 3 langkah analisis dalam pendekatan nilai, yaitu identifikasi aktivitas, yang kedua analisis keterkaitan aktivitas, yang ketiga mencari sinergi potensial antara produk dan unit usaha secara bisnis. Nah, pada identifikasi kegiatan ya atau identifikasi aktivitas yang diberikan, terdapat aktivitas pokok dan aktivitas penunjang ya. Dalam aktivitas pokok itu terdiri dari logistik dalam, operasi logistik luar, pemasaran dan penjualan, pelayanan penjualan. Nah, aktivitas pokok ini berkaitan dengan atau berkaitan secara langsung dengan proses penjualan barang, penyampaian barang langsung ke konsumen, lalu pelayanan penjual.
Selanjutnya ada aktivitas penunjang. Aktivitas penunjang menjadi aktivitas yang dimana jika tidak ada aktivitas penunjang, maka aktivitas pokok itu tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, yang menjadi bagian dari aktivitas penunjang adalah pengetatan dasar perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan procurement. Nah, setelah identifikasi selesai, selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu analisis keterkaitan aktivitas. Mencari keterkaitan dari berbagai aktivitas yang ada tersebut, baik antara aktivitas inti maupun antara aktivitas pokok dan aktivitas penunjang. Nah, langkah ini mencari tahu pengaruh suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya agar didapatkan koordinasi agar aktivitas dan optimalisasi daya dan output. Contoh dari keterkaitan aktivitas yaitu desain barang berpengaruh terhadap proses dan biaya produksi, lalu aktivitas penyediaan berpengaruh terhadap besarnya piutang baju atau kasut, lalu intensitas perbaikan mesin. Nah, adanya intensitas perawatan mesin itu ya dapat mengurangi waktu karena rusak mesin. Lalu ada persyaratan kualitas barang yang berpengaruh terhadap jumlah bahan dan potensial pembahasan kualitas mutu. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada sinergi potensial, di mana perusahaan mencoba mencari sinergi potensial yang mempertemukan di antara berbagai produk dan unit usaha strategis yang dimiliki oleh perusahaan, di mana tidak saja sudah aktivitas harus dicapai dengan biaya yang serendah mungkin sesuai dengan skala ekonomi, akan tetapi manajemen juga hendaknya mencoba mencari kemungkinan adanya perubahan biaya yang berbeda yang disebabkan oleh adanya faktor pedoman ekonomi yang ada. Nah, biasanya tuh hal tersebut terjadi karena kemungkinan ya adanya pengenalan sumber daya dan dana secara bersama atau sharing yang terjadi karena adanya faktor semangat dan pasar yang dipilih, wilayah penjualan yang sama, kebijakan integrasi vertikal dan keseluruhan jenis industri. Nah, selanjutnya untuk slide selanjutnya ya, itu akan menjadi rekapitulasi, termotivasi dan pengalaman. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya ya, langsung saja. 3. Pendekatan unit keunggulan bersaing atau UKB. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990-an oleh Linton Perry. Pendekatan unit keunggulan bersaing atau UKB menganut prinsip disegregasi perusahaan, yaitu membedakan kegiatan perusahaan ke dalam 4 jenis. 1. Aktivitas pembentuk unit keunggulan bersaing. 2. Aktivitas penunjang pembentukan nilai tambah. 3. Aktivitas penunjang utama. 4. Aktivitas tidak esensial. Dalam operasionalnya, pendekatan UKB ini memilahkan orientasi perusahaan pada 3 kelompok, yaitu 1. Perusahaan yang berorientasi pada produk. 2. Perusahaan yang berorientasi pada konsumen. 3. Perusahaan yang berorientasi pada teknologi. Di samping ini, saya cantumkan gambar orientasi perusahaan dan keunggulan bersaing. Mohon maaf bila gambarnya kurang jelas ya, teman-teman bisa buka modul manajemen strategik halaman 4.12. Saya akan coba jelaskan. Pada pertama yang berorientasi pada produk. Yes. Boleh di itu Pak lanjut next. Ini kayaknya belum ganti deh slide-nya, masih yang belum ganti ya Pak? Slide-nya di tempat saya sih sudah ganti ya di tempatnya. Saya berarti harus saya share lagi. Dia harus setiap ini gitu. Harus gantikan. Ini bentar. Ini saya tadi di sini. Di slide-nya Mbak, tapi gambarnya belum. belum. Suaranya tapi udah. Suaranya jelas tapi gambarnya tertinggal. Yep. Gini. Kalau gini berarti bentar. Kalau gini.
Ini udah, Pak. Udah, oke. Oke, lanjut ya. Atau UKB. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990-an oleh Leighton Perry. Pendekatan nilai keunggulan bersaing atau UKB menganut prinsip disagregasi perusahaan, yaitu membedakan kegiatan perusahaan ke dalam 4 jenis. 1. Aktivitas pembentuk unit keunggulan bersaing. 2. Aktivitas penunjang pembentukan nilai tambah. 3. Aktivitas penunjang utama. 4. Aktivitas tidak esensial. Dalam operasionalnya, pendekatan UKB ini memilahkan orientasi perusahaan pada 3 kelompok, yaitu 1. Perusahaan yang berorientasi pada produk. 2. Perusahaan yang berorientasi pada konsumen. 3. Perusahaan yang berorientasi pada teknologi. Di samping ini, saya cantumkan gambar orientasi perusahaan dan keunggulan bersaing. Mohon maaf bila gambarnya kurang jelas ya, teman-teman bisa buka modul manajemen strategik halaman 4.12. Saya akan coba jelaskan. Pada jenis perusahaan pertama yang berorientasi pada produk, aktivitas kunci terletak pada aktivitas pengembangan spesifikasi, desain barang, proses produksi barang, dan pelayanan purna jual. Selain aktivitas-aktivitas tersebut, misalnya aktivitas identifikasi kebutuhan konsumen, penjualan barang, dan pengantaran barang, ini bukan termasuk kategori aktivitas kunci pembentuk unit keunggulan bersaing, melainkan hanya terkategorikan sebagai aktivitas penunjang yang membantu tercapainya keunggulan bersaing. Lalu yang kedua, pada perusahaan yang berorientasi pada konsumen. Aktivitas kunci pembentuk keunggulan bersaing terletak pada identifikasi kebutuhan dan persyaratan barang, pengembangan spesifikasi barang, desain barang, dan penjualan barang adalah aktivitas kunci pembentuk keunggulan bersaing. Sedangkan aktivitas pengembangan teknologi, identifikasi kebutuhan dan persyaratan barang, penjualan konsep barang, dan desain produk adalah aktivitas kunci pada perusahaan yang berorientasi pada teknologi. Oke, lanjut ke ganti ya, slide nomor 7. Gerak nggak kamarnya? Gerak ya? Oke. Iya, udah. Oke, satu-satu gini aja. Kita menjelaskan 3 pendekatan, yaitu pendekatan PIMS, pendekatan 7S, dan pendekatan lain-lain. Saya akan menjelaskan yang nomor 4 dulu, pendekatan PIMS atau Profit Impact of Marketing Strategy. Dikenalkan pertama kali pada tahun 1960 sebagai proyek perusahaan atau GE. Pada tahun 1960-an sampai 1970-an, manajemen GE mencoba mencari tahu secara empiris faktor-faktor strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya ROI atau Return of Investment yang dicapai oleh Harvard Business School, Marketing Institute, dan Strategy Planning Institute atau SPI. Berdasarkan hasil kajian yang telah dikerjakan oleh SPI, mempengaruhi kekuatan dan kelemahan perusahaan secara berturut-turut seperti 1. Intensitas investasi, 2. Pangsa pasar, 3. Pertumbuhan pasar, 4. Daur kehidupan barang, 5. Rasio biaya pemasaran, dan besarnya penjualan. 2 variabel pertama, yaitu intensitas investasi dan pangsa pasar, merupakan 2 variabel yang sangat berpengaruh pada ROI dan aliran kas masuk. Semakin besar pangsa pasar, semakin besar pula ROI atau Return of Investment dan kas masuk yang berhasil dicapai perusahaan. Selanjutnya, pendekatan 7S. Pendekatan 7S atau 7S diperkenalkan pertama kali oleh McKinsey, salah satu konsultan bisnis andal di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang digunakan untuk menguji efektivitas organisasi. Pendekatan ini mensyaratkan mengetahui dan mengevaluasi 7 variabel organisasi, yaitu 1. Struktur, 2. Strategi, 3. Staff, 4. Style, 5. Sistem dan prosedur, 6. Skill, 7. Share value. Jika manajemen mampu mengelola ke-7 variabel X tersebut, maka diharapkan manajemen dapat mengenali dan mengeksploitasi keahlian dan kompetensi perusahaan. Lalu yang nomor 6, pendekatan lain-lain.
Di samping pendekatan-pendekatan yang telah diuraikan, masih ada beberapa pendekatan lain sekalipun kurang lazim digunakan dibanding pendekatan yang telah dijelaskan terdahulu, seperti satu, pendekatan analisis keuangan. Ini digunakan sebagai tahap awal untuk mengenali keunggulan dan kelemahan perusahaan. Dua, pendekatan manajemen. Digunakan untuk melihat profil perusahaan dari sudut proses, sejak dari perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengendalian. Lalu yang ketiga, pendekatan sumber daya. Pendekatan ini memiliki keunggulan jika perusahaan tersebut memenuhi 4 syarat, yaitu nilai, kesarangan, sulit diinisiasi, dan dapat diimplementasikan oleh organisasi. Yang kemudian dikenal sebagai prinsip PRIO. Untuk mengenali keunggulan dan kelemahan perusahaan. Dua, pendekatan manajemen. Digunakan untuk melihat profil perusahaan dari sudut proses. Proses, sejak dari perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengendalian. Lalu yang ketiga, pendekatan sumber daya. Pendekatan ini memiliki keunggulan jika perusahaan tersebut memenuhi 4 syarat, yaitu nilai, kesarangan, sulit diinisiasi, dan dapat diimplementasikan oleh organisasi. Yang kemudian dikenal sebagai prinsip PRIO. Yang keempat, pendekatan kompetensi inti. Pendekatan ini memiliki keunggulan yang implisit atau tersembunyi yang di satu sisi tidak mudah ditiru, akan tetapi di sisi lain dapat digunakan untuk mengembangkan banyak produk. Demikian presentasi dari. Oke, lanjut. Slide nomor 8, Mbak Hikmah Arfiti. Ini nggak ada suaranya. Punyanya Mbak Hikmah nggak ada suaranya. Mungkin bisa langsung. Mbak Hikmah hadir kan ya hari ini ya? Hadir, Pak. Oke, mungkin bisa ada langsung. suaranya ya? Di sini Harusnya nggak ada loh, suaranya. tapi nggak apa-apa lah kok. Langsung aja biar lebih jelas. Tadi Oke. aku harusnya langsung aja juga biar lebih jelas. Nggak apa-apa. Iya, silakan Mbak Hikmah. Kelihatan nggak ya slide-nya ya? Bentar ya, aku gedein. Kelihatan ya? Oke, lanjut. Oke, terima kasih sebelumnya Bapak Aditya. Terima kasih teman-teman. Jadi ini saya lanjut ya presentasinya. Karena emang gak ada suaranya. Sebenarnya kemarin rekamannya emang lebih detail sih, aku buatnya lebih ini. Berarti harus Suaranya. langsung. Minta langsung. Oke, silahkan Mbak. Ya udah langsung saja ya. Saya jelaskan yang B ada evaluasi variabel internal. Tersedia 4 macam pendekatan yang dapat digunakan. Ini mohon maaf ketutup, Pak. Mohon maaf, Pak, ketutup, Pak. Ketutup, bentar. Oke. Oh ya, tersedia 4 macam pendekatan yang dapat digunakan sebagai pedoman evaluasi, yaitu yang pertama, 1, perbandingan kinerja dan kompetensi masa lalu. Kinerja dan kompetensi perusahaan pada masa lalu dapat digunakan sebagai tolak ukur penentuan apakah suatu variabel dapat dikategorikan sebagai kekuatan atau justru sebaliknya sebagai kelemahan perusahaan. Untuk mengevaluasi kelemahan perusahaan, pendekatan ini lebih jarang digunakan karena adanya unsur subjektivitas yang bisa jadi amat tinggi. Menilai kelemahan dianggap lebih sulit dikerjakan jika menggunakan pengalaman sendiri. Jadi penjelasannya itu gimana ya? Dibaca aja nggak apa-apa. Oke. Yang kedua yaitu pendekatan evaluasi produk. Syarat-syarat yang diperlukan bagi ini kebalik nggak ya tulisan nomornya? Oh, yang ini ya. Syarat-syarat diperlukan bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk banyak dipengaruhi oleh evolusi produk itu sendiri. Oleh karena itu, variabel penentu kekuatan perusahaan juga berkembang seiring dengan daur kehidupan
barang yang dipasarkan. Lalu yang ketiga ada perbandingan dengan pesaing. Sorry, bentar. Oke, yuk. Pendekatan ini nampaknya lebih banyak digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan perusahaan yang biasanya amat sulit dikenali jika hanya menggunakan pengalaman manajerial perusahaan yang bersangkutan. Untuk keperluan mengenali profil perusahaan, manajemen perlu dengan selektif dan jeli mengamati kompetensi yang dimiliki dan yang tidak dibandingkan dengan profil pesaing utamanya. Ya, ini perusahaan yang biasanya memiliki elastisitas silang negatif, mempunyai segmen pasar yang sama, menerapkan kebijakan harga yang tidak jauh beda, dan perusahaan yang menyediakan barang pengganti. Sebenarnya sebelumnya saya ada penjelasan dikit-dikit sih di rekaman, cuman yang ini saya coba jelaskan ya Pak ya, untuk perbandingan dengan pesaing. Untuk contoh-contoh perusahaannya mungkin ada yang tadi sudah dijelaskan kayak misalkan Indomaret sama Alfamart gitu kan ya. Itu merupakan jenis perbandingan dengan satu kompetitor yang bisa misalnya gini. Ini kan disebutkan di sini bahwa biasanya memiliki hasil silang yang negatif ya. Cuman dia segmen pasar yang berbeda gitu kan. Dengan kebijakan harga yang tidak jauh berbeda. Misalkan harga minyak goreng yang mungkin di toko Alfamart harganya sekian, mungkin beda di Indomaret atau Alfamart mungkin cuma selisih gitu ya, selisih sedikit gitu. Cuman itu barang yang sama gitu, barang yang sama tapi dijual tempat berbeda seperti itu. Dan adapun menyediakan barang-barang pengganti yang lainnya. Terus untuk yang nomor 4 ada faktor kunci keberhasilan industri. Pendekatan ini nggak jauh beda dengan pendekatan yang baru saja diuraikan. Pada pendekatan ini yang dipelajari sebagai pembanding, tidak hanya perusahaan pesaing pokok saja, tetapi industri secara keseluruhan. Manajemen perlu mengidentifikasi faktor kunci penentu keberhasilan industri. Hal tersebut misalnya meliputi karakteristik pesaing, kebutuhan, dan posisi tawar-menawar konsumen, integrasi vertikal, hambatan masuk dan keluar dari pasar, ketersediaan barang pengganti, dan posisi tawar-menawar pemasok. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang ini. Next ya, Pak? Iya. Iya. Matriks perusahaan. Dibaca Selanjutnya aja dulu. Selanjutnya yang C ada metrik profil perusahaan. Profil perusahaan yang mencerminkan keunggulan dan kelemahan perusahaan dapat diketahui secara identifikasi dan evaluasi variabel internal dilakukan. Sampai pada tahap tersebut, gambaran perusahaan yang diperoleh masih sebatas pada aspek kualitatif. Oleh karena itu, kadangkala sebagai usaha untuk perjelas adanya upaya melakukan kualifikasi sekalipun tidak sepenuhnya meninggalkan peran pendapat manajemen atau manajemen judgment. Salah satu bentuk usaha kualifikasi adalah dengan menyusun metrik profil perusahaan. Nah, berikut ini di bawah kuantifikasi. Jadi oh ya. kuantifikasi ini artinya adalah dengan membuat sesuatu memiliki nilai ya. Kayak kalau kualifikasi itu misalnya dengan memberikan interview, mengambil data dengan interview, sedangkan kuantifikasi adalah memberi data kemudian dibuat memiliki sebuah nilai sehingga bisa dihitung secara matematis. Oke, lanjut. Kuantifikasi ya Pak ya. Menyusun metrik profil perusahaan ini di bawah ada contoh tabel profil perusahaan dengan faktor internal kuncinya di sini ada 6 macam ya. Pertama ada moral karyawan rendah, dijelaskan dengan bobot sekian dan nilai sekian. Ada kualitas barang tinggi, marginal laba besar, modal kerja tersedia, saluran distribusi lemah, struktur organisasi lemah dengan total bobotnya 1,00 dan memiliki nilai tertimbang 2,31. Itu. Dan ini merupakan nanti hasil saya yang jelaskan nanti pas di pertemuan minggu depan gimana cara menghitungnya. Oke. Jadi saya bantu jelasin untuk ini. Nanti intinya adalah bobot ini harus nilainya 1. Kok bisa ketemu 0,22, 0,18, 0,10? Itu
dikira-kira sendiri, yang penting kalau dijumlah nilainya harus 1 atau 100%. Oke, ini misalnya ini sebenarnya 22%. 22% kan dalam bentuk persen, dibentuk pecahan desimal menjadi 0,22 kayak gitu. Dan kita beri nilai ini bisa diberikan skala 1 sampai 5 terserah, yang penting skalanya harus jelas. Kemudian dikali 0,2, 2 dikali 2, 0,18 dikali 4, 0,10 dikali 3, ketemu yang ada di sini, kemudian di jumlah 2,31 kayak gitu. Nanti ketemulah kuadrannya. Oke, nanti saya jelaskan sendiri. Lanjut dulu Mbak Hikmah di KB2 yang slide berikutnya. Selanjutnya di kegiatan belajar 2 ada analisis keunikan kepemimpinan. A. Keunikan kepemimpinan. Bagian ini berusaha menemukan keunikan karakteristik kepemimpinan yang sedang digunakan dalam perusahaan. Untuk keperluan itu, analisis dilakukan dengan melakukan analisis praktik kepemimpinan dalam manajemen fungsional, yaitu pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi. Analisis pada masing-masing manajemen fungsional tersebut diharapkan mampu melakukan pencandaraan untuk menunjukkan keunikannya. Dengan demikian, setiap perusahaan memiliki 4 macam keunikan kepemimpinan masing-masing untuk satu jenis manajemen fungsional. Keempat macam keunikan itu kemudian disederhanakan lagi menjadi satu keunikan kepemimpinan perusahaan. Nah, secara sederhana dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu keunikan-keunikan tentang kepemimpinan perusahaan, yaitu berupa pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi merupakan kerangka analisis. Seperti itu ya, Pak. Oke, yang mempengaruhi. Jadi kan pemasaran ini jenis pemimpinannya beda-beda. Pemasaran ini harusnya pemimpinnya mungkin lebih ke ya orang tipe pemasaran gimana sih? Orang yang pandai bicara, percaya diri. Keuangan orangnya harus seperti detail, orangnya harus teliti. Prospek gitu. Ya operasional orangnya dia harus strict dengan aturan, misalnya ini produknya jelek, dia ngomong ya ini harus diperbaiki seperti itu. Nah, stil masing-masing kepemimpinan ini yang nantinya akan mempengaruhi jalannya perusahaan kayak gitu. Oke. Sekarang Mbak Sulesti, terima kasih Mbak Hikmah. Mbak Sulesti, lanjut. Pak. Selanjutnya Sama-sama. Pak Sulesti. Sulesti, yuk. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini pakai rekaman kayaknya, Pak? Mbak Sulestinya hadir nggak? Atau mau rekaman? Kak Sulesti pakai rekaman, Pak. Soalnya Kak Sulesti masih di pasar. Oke. Suaranya kecil tapi. Ada suaranya nggak? Atau digantiin Ada, aja tapi sama kecil. Kak Husnul. Nggak ada suaranya. Suaranya ada, cuman kecil. Oke. Minta Digantiin tolong aja. Mbak Kusnul dibaca yang prospektor, defender, sama analyzer. Minta tolong dibaca aja yang ini, prospektor, defender, analyzer. Baik, Pak. Di slide ini yaitu B, kepemimpinan dalam manajemen pemasaran. Yang satu ini prospektor, yaitu model pemasaran ini biasanya berhasil diterapkan jika perusahaan memiliki keunggulan yang sangat kuat pada penelitian dan pengembangan rekayasa produk dan kompetensi pemasaran. Lalu yang kedua ada defender. Perusahaan hanya menawarkan sejumlah produk yang relatif terbatas dan secara terus-menerus berusaha menawarkan kualitas jasa yang lebih baik, diikuti dengan kecenderungan harga yang lebih murah. Lalu yang ketiga ada analyzer, yaitu unit bisnis tidak agresif dalam mencari peluang baru seperti yang dilakukan prospektor. Akan tetapi pada saat yang sama tidak terlalu konservatif sebagaimana yang dilakukan di defender. Oke, berikutnya nomor 12 dibaca aja. Baca aja. Iya. Minta tolong dibaca. Ya, slide selanjutnya yaitu 4 reaktor. Strategi reaktor sesungguhnya merupakan strategi yang bersifat sementara. 3 sebab mengapa manajemen terjebak dalam strategi reaktor. Yang pertama,
Manajemen memang tidak bisa melakukan artikulasi secara komprehensif sesungguhnya strategi pemasaran apa yang diperlukan oleh unit bisnis karena manajemen tidak mampu merumuskan visi dan arah masa depannya. Yang kedua, ini lebih banyak terjadi karena manajemen tidak mampu mengimplementasikan strategi yang disiplin karena tidak ada struktur dan proses manajerial yang mendukungnya. Yang ketiga, karena manajemen terperangkap untuk secara terus-menerus memilih strategi pemasaran yang selama ini telah dipakai dengan tanpa memedulikan bahwa lingkungan bisnisnya telah mengalami perubahan. Lanjut yang C, kepemimpinan dalam manajemen keuangan. Dalam melakukan investasi, seorang manajer akan dihadapkan pada trade-off antara risiko dan return atau tingkat pengembalian. Pada kasus ini ada 4 kombinasi yang mungkin muncul. Yang pertama risiko tinggi, retur tinggi. Yang kedua risiko rendah, retur rendah. Yang ketiga risiko rendah, retur tinggi. Yang keempat risiko tinggi, retur rendah. Bagi manajer risiko rendah atau tinggi adalah pilihan. Oke, good. Berikutnya, minta tolong dibaca lagi. Semoga belum capek. Ya. Enggak apa-apa. Secara minum dulu. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut ini ya. Saya langsung baca keterangannya aja. Yang pertama itu ada agresif, di mana manajer berani menempuh resiko. Beberapa faktor yang menggambarkan tingginya risiko bisnis, yaitu pesaing yang sangat tinggi, harga jual dan volume penjualan sangat fluktuatif, pendapatan sangat tergantung pada satu jenis produk, relatif tinggi pengeluaran modal atau capital expenditure. Yang kedua ada pasif, manajer cenderung memakai safety first. Strategi keuangan pasif bertujuan untuk mempertahankan posisi bersaing perusahaan yang telah mencapai pada posisi mapan. Perusahaan tidak perlu lagi meningkatkan risiko keuangan demi memperoleh return. Oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Eka Fitriana. Oke, terakhir ya? Oke, good. Pas. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ketiga, superior, cenderung memilih resiko yang rendah, namun karena faktor tertentu. Yang bertujuan mempertahankan posisi bersaing yang sekarang sudah dicapai. Yang keempat, suboptimal, cenderung memiliki resiko yang tinggi, namun dia kurang berhasil mendapatkan return yang sebanding dengan besarnya resiko. Yang bertujuan meningkatkan posisi bersaing perusahaan dengan konsekuensi resiko perusahaan meningkat. Namun perusahaan dalam realisasinya, perusahaan kurang berhasil dalam mencapai target tersebut. Di sini ada D, sumber daya manusia dan organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia bisa dilakukan dengan menggunakan metafora organisasi, yakni menganalogikan sifat-sifat gaya kepemimpinan dan budaya organisasi seolah-olah identik dengan sifat-sifat benda atau objek lain. Menurut Charles Handy 1995 mengatakan bahwa perbedaan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi analog, perbedaan karakter dewa-dewa Yunani kuno, seperti Zeus, Apollo, Athena, dan Dionysus. Next, Pak. Kelihatan nggak? Bentar saya ketiin ya. Zeus dulu, Zeus. Kelihatan nggak? Bentar, saya ketiin. Sudah, Pak. Bentar. Oke, yuk. Yang pertama, Zeus adalah seorang yang cenderung berpikir intuitif dan menyeluruh. Dikenal sebagai kepala para dewa. Dewa yang paling ditakuti, disegani, dihormati, dan sekaligus dicintai, dan memiliki simbol jejaring laba-laba artinya metafora seorang pemimpin yang centralist dan powerful. Model organisasi Zeus adalah organisasi yang menghargai kepercayaan dan empati dalam rangka mendukung pengambilan keputusan intuitif. Membangun karisma berdasarkan track record keberhasilan, menghargai uang sebagai ukuran keberhasilan, dan membangun politik atau nuansa informal. Membangun manusia dan menjalin hubungan baik sebagai way of life. Sisi baik dari model organisasi ini adalah terciptanya kekuatan dan keteguhan seorang pemimpin yang diikuti oleh loyalitas anak buah. Yang kedua, Apollo. Apollo adalah dewa ketertiban dan keteraturan yang disimbolkan dengan bangunan kuil zaman Yunani kuno. Bangunan kuil tampak besar dan berdiri tegak karena kekokohan pilar-pilarnya sebagai penyangga. Organisasi Apollo adalah organisasi yang diidentikan dengan sebuah kuil yang kekuatannya sangat
bergantung pada kekuatan pilar-pilar organisasi, seperti fungsi, sistem, struktur, prosedur organisasi, dan pembagian kerja. Sisi baik dari model organisasi Apollo ini, terciptanya stabilitas dan efisiensi organisasi, serta dalam batas-batas tertentu keadilan, dan cocok untuk organisasi dengan lingkungan eksternal yang stabil. Yang ketiga, Athena. Athena adalah dewa perang yang mengandalkan kekuatan dan keahlian, dan bisa mengalokasikan sumber-sumber daya yang diperlukan baik berupa manusia, alat, mesin, maupun uang. Kegiatan organisasi Athena terpusat pada simpul-simpul jejaring, yang mana itu adalah simbol dari organisasi Athena tersebut, yang melambangkan bahwa organisasi memiliki sumber daya di berbagai bagian organisasi, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan organisasi dengan segera. Sisi baik dari organisasi Athena adalah semangat tinggi di lingkungan organisasi bisa tercipta karena setiap orang mencintai pekerjaannya. Baik Pak, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Sunanti. Kepadanya saya persilakan. Terima Kak kasih Sunantinya Pak. ada nggak? Ada ya? Ada Oke. Pak, ada. Oke, kelihatan nggak ini? Bentar, terakhir ini ya? Masih ada lagi. Oke. Dua Ini. lagi Pak. Oke, silakan. Oke, baik, di sini ada poin 4 yaitu Dionysus. Dionysus adalah dewa anggur yang nyanyian dengan simbol titik-titik yang tidak saling terkait, mengidentifikasikan tidak terjadinya subordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sifat altruisme para pekerja di organisasi semacam ini sesungguhnya sangat tinggi karenanya jika mereka memperoleh pengarahan yang baik, maka sifat altruisme ini sesungguhnya memudahkan organisasi untuk mendorong para pekerja untuk berinteraksi dengan orang lain atau kelompok lain, misalnya pemasok, konsumen, masyarakat sekitar, sesama teman kerja, dan kepada semua stakeholder. Sisi baik dari organisasi ini adalah para pekerja bukan tidak mungkin mau mengorbankan kepentingan dirinya jika dalam persepsi mereka organisasi tempat mereka kerja sangat pro-people. Namun di balik itu, karena tingkat altruisme yang begitu tinggi, sifat harmoni yang tidak bisa dihilangkan dan kecenderungan mereka menerapkan konflik avoidance, maka sulit bagi organisasi untuk berkompetisi baik secara eksternal maupun internal. Di sini ada poin E, yaitu kepemimpinan dalam manajemen operasi. Dengan menggunakan pendekatan biaya atau cash dan kualitas, pada dasarnya proses produksi dapat dikelompokkan pada 4 kategori strategi, yaitu 1 inovator, 2 imitator, 3 low cash, dan 4 diferensiasi. Pengategorian ini mengelompokkan proses perusahaan pada sejauh mana produk-produk yang dihasilkan menempatkan pertimbangan kualitas. Cara ringkas pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Sini ada contoh grafiknya. Yang langsung ke sini aja, Mbak. Aja, Pak. Iya, lanjut ke sini aja. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Inovator. Di sini ada inovator, yaitu perusahaan yang masuk dalam kategori strategi ini ditandai oleh kebijakan-kebijakan di bidang operasi dengan keseriusan dalam memenuhi kebutuhan pasar dengan produk-produk yang memiliki kualitas tinggi. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah menekankan pada fleksibilitas proses produksi dengan mengacu pada kecepatan dalam memenuhi kebutuhan pasar akan produk-produk yang berkualitas dan dengan tetap mempertimbangkan biaya proses. Di sini ada 2, yaitu low cash. Strategi ini ditandai dengan sangat jelas oleh upaya keras yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk dengan biaya produksi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya produksi yang dihasilkan oleh pesaingnya. Oleh karena itu, sasaran pokok bidang operasi yang hendak diwujudkan adalah rekayasa proses sehingga memungkinkan diperolehnya penurunan biaya produksi dengan tetap mempertimbangkan faktor kualitas pada batas yang dapat diterima pasar. Kondisi pasar yang memenuhi bagi penggunaan strategi ini adalah kondisi pasar yang sudah dewasa atau mature market. Strategi low cash akan sangat cocok pula pada kondisi pasar di mana produk relatif standar. Keunggulan operasi yang dibangun untuk mewujudkan sukses strategi low cash adalah
dengan digunakannya teknologi yang maju sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas proses produksi. Imitator bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh strategi inovator, yaitu menekankan pada kecepatan untuk mengenalkan produk baru. Imitator cenderung menunggu dalam menghasilkan produk. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah mendapatkan return dengan meminimalkan risiko kegagalan produk yang sangat mungkin dialami oleh perusahaan yang mengenalkan produk pertama kali. Keunggulan pada bidang operasi dengan demikian adalah sebagaimana keunggulan yang dibangun oleh strategi inovator dan atau keunggulan yang dibangun oleh strategi low cost. Ada diferensiasi. Strategi ini dimaksudkan sebagai kebijakan perusahaan di bidang operasi yang menekankan pada terciptanya sebuah produk yang memiliki keunikan tertentu yang memungkinkan perusahaan untuk mematok harga yang lebih mahal. Kerancuan yang mungkin muncul bila dibandingkan strategi ini dengan strategi inovator dapat dihilangkan dengan melihat perbedaan yang ada. Oleh karena itu, dari sisi kondisi pasar, strategi ini amat cocok diterapkan pada pasar yang produk feature sensitif, sebagaimana dalam inovator, serta cocok bagi produk-produk yang tidak terstandarisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Nah, itu dari presentasi dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 silahkan melihat grup WA. Nah, kelompok 1 ada Mbak Nurul, Mbak Husnul, Mbak Hikmah, Mbak Sulesti, Mbak Eka, Mbak Sunanti. Silakan melihat pertanyaan yang saya sampaikan yang ada di grup WhatsApp ya. Nanti silakan dijawab aja di grup. Kemudian ya sebelum minggu depan ya silakan dijawab. Nah, untuk teman-teman yang menjawab, silakan berikan pertanyaan teman-teman melalui grup WhatsApp, kemudian beri nama, nanti saya catat namanya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau mau silakan bertanya kepada grup nomor 1 melalui pertanyaan ditulis di grup WhatsApp seperti yang saya lakukan ini ya. Udah terlihat ini pertanyaan saya di grup WhatsApp, Mbak Eka, Mbak Pak, udah ya. Sudah, Nah itu Pak. Oke, silahkan dijawab sebelum minggu depan. Dijawab aja di grup ini. Nggak usah di Word, langsung aja dijawab di grup. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 langsung dijawab jadi 1 gitu ya. Itu udah saya tulis namanya. Ya. Kalau teman-teman yang lain mau bertanya juga sama, silakan tanyalah di grup dengan mencantumkan nama kepada kelompok 1. Oke. Mohon maaf karena waktunya nggak mencukupi sehingga pertanyaannya saya cantumkan di grup WhatsApp ya. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga pada hari ini. Oke, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kedatangannya, dan terima kasih atas presentasinya. Oke, nanti yang nggak paham nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di minggu depan jam yang sama ya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh live ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Oke, terima kasih.